pagi Pak Rit. Selamat pagi Bu Santi. Apa kabarnya hari ini Pak? Sehat. Seperti biasa Ibu Santi gimana? Alhamdulillah sehat juga Pak. Syukurlah kalau Ibu Santi sehat. Pak, Bapak ada observasi besok ya Pak ya? Iya. Saya melakukan supervisi akademik di kelas Bapak. Jadi saya diminta menjadi pengamat di kelas Bapak Pak. Oh. Jadi nanti saat saya supervisi di kelas Bapak, materi Bapak yang akan Bapak sampaikan. Materi kami untuk selanjutnya yang saya sampaikan kepada anak-anak adalah tentang tata surya. Tata surya dengan topik gerhana, proses terjadinya gerhana bulan. Oke, jadi materinya, materi besarnya itu tentang tata surya, tapi spesifik materinya Bapak akan menyampaikan tentang proses gerhana bulan. Iya. Kapan akan dilaksanakan nanti observasinya Pak? Kita akan laksanakan pada hari Senin. Hari Senin pagi sekitar pelajaran mulai jam 8. Jadi kita akan laksanakan, saya nanti observasi di kelas Bapak itu pada hari Senin jam 8. Berarti di jam pertama selesai upacara ya Pak ya? Iya Bu Santi. Tadi Bapak sudah menentukan materi dan kapan pelaksanaannya. Jadi saat pembelajaran nanti apa tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan? Dalam proses pembelajaran ini tentang proses terjadinya gerhana bulan ini, tujuan yang saya harapkan kepada anak itu adalah bagaimana peserta didik itu mampu menjelaskan proses terjadinya gerhana bulan. Itu yang pertama tujuannya. Sedangkan tujuan yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan atau memperagakan secara per individu bagaimana terjadinya proses gerhana bulan itu. Itu Pak Santi tujuan yang saya sampaikan. Baik. Jadi dua tujuan pembelajaran ya Pak yang saya catat. Yang pertama mampu menjelaskan proses terjadinya gerhana bulan. Yang kedua mampu memperagakan proses gerhana bulan. Dari dua tujuan pembelajaran ini, kira-kira kompetensi atau pengembangan apa yang ingin Bapak capai saat saya observasi Bapak nanti? Pengembangan yang saya dapat harapkan dari diri saya itu, saya berkeinginan saya bisa atau mampu menyampaikan materi ke anak dan mempengaruhi anak untuk berbuat dan menerapkan proses itu dalam kehidupannya sehari-hari. Baik. Jadi Bapak ingin saya mengamati nanti bagaimana Bapak menyampaikan materinya. Kedua, Bapak ingin berharap anak-anak bisa menerapkan bagaimana proses terjadi gerhana bulan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sudah ada materi, sudah ada tujuan, dan Bapak sudah tahu apa yang ingin Bapak kembangkan. Kira-kira dari kompetensi, materi, dan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak tentukan tadi, bagaimana strategi atau langkah-langkah yang akan Bapak lakukan saat pelaksanaan nanti? Dalam proses pembelajaran ini, langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama adalah saya siapkan dulu bahan-bahan untuk yang akan saya ajarkan gitu. Setelah saya siapkan bahan, baru saya siapkan media atau alat. Media yang saya gunakan adalah ada media gambar, ada media visual atau video. Gitu. Nah, setelah semuanya ini sudah lengkap, baru saya laksanakan proses pembelajaran. Yang pertama, saya ajukan dulu pertanyaan kepada anak itu sebagai pertanyaan awal untuk memancing pemikiran anak, perhatian anak dalam mengawali proses pembelajaran. Nah, setelah itu nanti di dalam proses pembelajaran saya akan melakukan metode. Metode saya gunakan ada dua, yaitu satu metode diskusi dan metode demonstrasi. Dalam metode diskusi, nanti anak akan mendiskusikan bagaimana terjadinya proses gerhana bulan ini. Dan setelah itu juga mereka akan mengerjakan, karena setelah diskusi nanti mereka akan mempraktekkan, mendemonstrasikan bagaimana proses terjadinya gerhana bulan itu. Jadi dalam diskusi itu mereka mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk memperagakan nantinya proses terjadinya gerhana bulan itu. Setelah terjadinya nanti demonstrasi atau praktek yang dilakukan oleh anak itu, saya juga mengharapkan di dalam proses pembelajaran itu anak-anak itu bisa menjelaskan, dengan kata-kata sendiri, bagaimana proses terjadinya gerhana bulan itu. Itu sajalah langkah-langkah yang saya laksanakan Ibu sendiri. Baik Pak, dari langkah-langkah yang Bapak sudah utarakan tadi itu sangat lengkap menurut saya, sangat menarik. Nah, Bapak sudah
menggunakan dua media, ada menggunakan media video, ada gambar, karena sifat anak itu belajarnya ada audio dan visual ya Pak ya. Tadi Bapak juga sudah sebutkan langkah yang Bapak lakukan itu adalah diskusi kelompok. Nah, dengan diskusi kelompok tadi Bapak membuat anak bermain peran ya Pak. Bapak ingin mempraktekkan tadi anak bermain peran bagaimana proses terjadinya gerhana bulan tadi ya. Jadi kalau menurut saya proses yang Bapak lakukan tadi sudah lengkap, sudah terperinci dan sudah direncanakan dengan baik. Saya berharap semoga persiapannya berjalan dengan baik ya Pak ya. Ya, terima kasih. Sesuai dengan harapan Bapak ya. Terima kasih ya Pak Red ya atas waktunya hari ini, dan semoga nanti pas observasi kita bertemu dalam keadaan sehat-sehat dan observasi ini berjalan dengan baik ya Pak. Iya, terima kasih Bu Santi ya. Terima kasih ya Pak, semoga sehat selalu ya Pak. Sama-sama Bu Santi. Selamat pagi. Bagaimana keadaan kamu? Apa semuanya ada sehat? Sebelum melihat aktivitas belajar kita pada saat ini, terlebih dahulu kita berdoa dan dipimpin oleh yang sudah biasa. Silakan kita berdoa. Sampai bersama sekarang. Kita putri ya. Silakan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ucapkan salam kepada Pak Silakan duduk. Yang berikutnya, coba lihat temannya, sudah hadir semua. Lihat dulu absennya. Ya, hari ini Bapak lihat ada satu orang, Ali Rizky datang. Mana ada berita? Ada. Baik. Kemudian untuk membuka wawasan kamu untuk konteks pelajaran kita, ya, sebelum kita melangkah untuk menyemangatkan diri, kita coba dulu menyanyikan sebuah lagu oleh ke depan. Suaranya hari nanti ikuti lagunya ya. Ini lagunya berjudul Ambilkan Bulanku. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan bergerak, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi hidupku yang gelap di malam gelap. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan bergerak, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi hidupku yang gelap di malam gelap. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan
langit, bulan berderang, cahayanya sampai bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi hidupku yang gelap di malam gelap. Baik. Dari lagu ini yang sudah kita baru saja nyanyikan, Bapak menanyakan kamu, pernah terpikir olehmu, ya? Pernah terpikir oleh kita bahwa kita itu kalau malam hari itu kalau hari sepertinya kita diikuti oleh bulan. Siapa yang merasa pernah? Coba. Rasanya gimana? Coba yang coba ceritakan. Kalau kamu bilang rasanya kamu diikuti bulan. Perasaan kamu gimana sebenarnya? Kalian itu saat bagaimana kau rasakan? Aneh. Jadi saat kau memandang bulan, dan memandang seorang, kamu dipanggil dan diikuti gitu ya. Yang lain gimana? Sama juga? Sama. Jadi kadang memang awak bisa merasakan kita melihat bulan gini. Seolah-olah bulan itu melihat kita, dia berjalan kita melihat ikutinya kita seperti itu. Nah, dari pertanyaan ini dan lagu tadi, Bapak kasih tahu bahwa hari ini kita akan belajar ya, dengan judul gerhana bulan terang. Itu tujuan itu dulu materi pelajaran kita hari ini. Jadi lagu tadi itu memancing kamu untuk menghadapi pelajaran kita, yaitu ambilkan bulan itu ya. Kamu suruh ibu mengambil bulan. Dari tadi ibu akan mengambil bulan dari mimpimu. Besok kamu harus betul ambil itu kamu di siang malam. Jadi dari lagu dan pertanyaan tadi akan muncul hari ini. Ya, materi pelajaran kita adalah gerhana bulan. Ya. Gerhana bulan aja. Nanti gerhana bulan akan dijawab lagi. Ada gerhana bulan total, ada bulan Surya, ada gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan ada tiga, gerhana total, gerhana penumbra, gerhana penumbra di bayangan penumbra, gitu ya. Terus, apa tujuan kamu belajar ini? Untuk menambah informasi gerhana bulan yang lain. Dan tujuan kita belajar ini juga dan diharapkan nanti kamu bisa menjelaskan kejadian gerhana bulan. Kamu bisa menjelaskan kenapa bisa terjadi gerhana bulan. Dan yang ketiga, kamu nanti bisa mempraktekkan, memperagakan bagaimana proses terjadinya gerhana bulan. Inilah tujuan kita belajar dari pembelajaran gerhana bulan ini. Baik. Ini nanti keluar ini nasional. Selamat datang dalam siri pembelajaran interaktif Sains IPA. Kali ini kita akan belajar mengenai matahari, bumi, dan bulan. Kita masuk gerhana. Tadi kamu katakan gerhana apa? Ini gerhana bulan dan matahari. Kita perhatikan. Kita kembali proses terjadinya gerhana bulan dan matahari. Ya, Pernahkah kalian melihat gerhana bulan? Bagaimanakah gerhana bulan itu terjadi? Seperti yang kita ketahui bahwa bumi selalu memiliki bumi. Di samping itu, bumi juga dikelilingi oleh bulan. Gerhana bulan terjadi apabila matahari, bumi, dan bulan terletak
garis. Inilah prosedur gerhana bulan. Lihatlah pada animasi bagaimana posisi matahari, bumi, dan bulan pada saat terjadi gerhana bulan. Di mana bulan ditutup oleh bumi, atau bulan atau bumi menghalangi cahaya matahari untuk masuk ke bulan, sehingga bulan menjadi apa? Bulan menjadi gelap. Bulan menjadi gelap. Dan penjelasan yang lain boleh dikatakan terjadinya gerhana bulan apabila matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Mereka lurus sehingga bumi menghalangi cahaya matahari untuk masuk ke bulan. Bulan pun mengalami gelap. Inilah proses terjadinya gerhana bulan. Baik. Sampai materi ini di sini, ada yang mau bertanya? Ada yang bertanyakan tentang proses terjadinya gerhana bulan ini? Kalau ada yang mau tanyakan, kamu terbagi berapa kelompok? Kelompok yang kemarin udah ada kan? Udah ini sekarang bentukkan di kelompok yang cepat. Bentukkan kelompoknya. Kelompok kemarin. Sudah langsung. Teman-teman, kelompok kami akan menjelaskan proses terjadinya gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan fenomena yang terjadi pada saat posisi bumi ada di antara matahari. Saat gerhana bulan terjadi, bulan mengitari bumi. Sementara itu, bumi mengitari matahari. Apabila ditarik garis bumi sejajar antara matahari dan bumi, maka yang terjadi adalah bumi akan menutup cahaya matahari ke bumi. Terjadinya gerhana bulan dimulai saat cahaya bumi telah menutupi bulan. Dengan demikian, bulan tidak bisa memantulkan cahaya matahari. Gerhana bulan selalu terjadi sore sampai malam. Saat itu, bulan akan tampak memantulkan cahaya matahari. Biasanya, bulan memantulkan cahaya matahari. Itulah alasan mengapa bulan bersinar di malam hari. Baiklah semuanya, dari materi yang sudah kita pelajari pada jam pelajaran ini, kira-kira apa yang bisa kamu petik dari pelajaran itu dan bagaimana perasaan kamu saat belajar kita pada hari ini? Ada yang bisa memberikan? Oke, silakan Putri. Tadi kami telah mempelajari tentang proses terjadinya gerhana bulan dan kami merasakan senang dan bahagia. Apa kamu bahagia setelah belajar kita tentang gerhana bulan total ini? Ya. Yakin? Yang lain bagaimana, merasa puas setelah kakak belajar hari ini? Ya. Oke, baik. Kalau kamu merasa puas, selanjutnya apa kesimpulan dari materi belajar kita hari ini? Kesimpulan materi belajar kita adalah yaitu tentang gerhana total, yaitu apabila matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus dan bumi menghalangi cahaya dari matahari ke bulan sehingga bulan mengalami gelap dan disitulah terjadinya gerhana bulan total. bagus, tepuk tangan. Kita untuk pelajaran kita pelajaran selanjutnya ya. Tapi sebelumnya kamu coba, Bapak akan balik kepada kamu untuk menguji ya, untuk menguji pemahaman kamu kerjakan di rumah, dan itu akan dikumpulkan kepada pertemuan selanjutnya ya. Ini untuk apa video di sini perbuatan ini. Baik, itu. Jadi ini kamu kerjakan, setelah dikerjakan nanti dikumpulkan. Dan itu selanjutnya adalah pertemuan kita. Untuk pertemuan selanjutnya, setelah kita belajar dari gerhana matahari, gerhana total, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang gerhana matahari total. Jadi supaya di rumah dibuka-buka bukunya dipelajari, sehingga pertemuan
selanjutnya akan banyak yang akan bertanya dan memberikan juga pendapat tentang materi pelajaran kita. Demikian pelajaran kita hari ini. Yang kurang bahwa mohon maaf. Kita akhiri dengan berdoa. Siapa meminta dalam doa? Silakan Putri, kita dalam doa. Ini sambil doa pulang langsung. Mari kita berdoa menurut agama dari kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Kita berdoa dan biarlah pelajaran ini. Aku ucapkan selamat pagi dan silakan untuk melanjutkan materi pelajaran kepada yang lain. Selamat pagi Pak Ridwan. Gimana perasaannya Pak setelah kita observasi hari ini? Setelah selesai hari ini, saya merasa ada kebanggaan dan kesenangan saya bisa observasi bersama ini. Baik Pak Arid, dari pengamatan proses pembelajaran Bapak hari ini yang saya observasi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Boleh Pak Arid saya sampaikan nih? Boleh, boleh silakan. Dari pengamatan hari ini yang saya lihat dari proses pembelajaran Bapak. Nanti kalau kita koreksi sama-sama ya Pak ya. Iya, boleh. Dari saya lihat proses pembelajaran Bapak tadi, yang pertama saya lihat demonstrasi yang dilakukan oleh anak tadi dalam kelompok kinestetik tadi itu belum maksimal, masih anak terbata-bata dan bingung untuk menyampaikan peran dia masing-masing. Yang kedua, proses tanya jawabnya tadi itu antara kelompok itu tidak berjalan dengan baik, saya lihat gitu. Nah, setelah itu saya lihat dalam tadi kegiatan penutup cuma satu anak yang diberi kesempatan untuk menunjukkan proses pembelajaran yang terjadi hari ini. Itu Pak Arid yang saya lihat dalam observasi proses pembelajaran Bapak tadi. Apakah menurut Pak Arid yang saya sampaikan ini yang Bapak rasakan atau sesuai nggak dari pengamatan saya hari ini? Oke, Bu Rini, apa yang sudah Ibu Rini amati terhadap proses yang saya laksanakan dan sudah Ibu Rini catat, kalau menurut saya memang itu benar. Ya, itu benar. Semua tadi itu suatu masukan bagi saya, Bu Rini, memang benar. Apalagi terakhir ini di dalam penyimpunan pelajaran. Saya hanya terfokus tadi memang kepada satu anak, sementara anak itu tadi saya lihat ada sekitar lebih dari 5 orang mau memberikan kesimpulan. Tapi saya hanya beri kesempatan kepada hanya satu orang, itu tadi yang namanya Putri. Dan memang kesimpulan dia begitu sangat bagus. Dan suatu kelemahan bagi saya juga tadi bahwa saya memberi kesimpulan itu tidak memberikan kekuasaan yang sangat. Kalau menurut Bapak pembelajaran berpusat pada murid yang Bapak laksanakan hari ini apa sudah terlaksana dengan baik? Setelah saya laksanakan proses pembelajaran hari ini, mulai dari kegiatan awal sampai akhir, saya sangat merasa senang karena rata-rata 98% proses pembelajaran ini sudah berpusat kepada murid dan mereka sangat antusias baik di dalam kegiatan mengikuti proses pembelajaran, bahkan mereka rebutan dalam kegiatannya. Sudah sangat antusias ya Pak ya, dalam materi-materi yang Bapak sampaikan tadi, mereka merasa tertarik dan menarik sehingga mereka antusias. Iya, jadi waktu itu saya lihat sudah berdampak kepada peserta ini. Karena saya tadi hanya kasih mereka tugas, saya hanya memantau. Dari setiap tugas itu mereka yang tidak dipahami mereka bertanya, dan saya pun berkeliling di setiap kelompok untuk memberikan bantuan dan panduan terhadap materi yang mereka kurang paham seperti itu. Saya tadi juga lihat proses awal pembelajaran Bapak bawa anak-anak menyanyikan ambil terbulan Bu ya Pak ya, jadi itu biar lebih bersemangat. Jadi gimana, rupanya kita akan belajar tentang sesuatu tentang bulan, tentang bumi gitu. Sengaja, itu saya sengaja, lagu itu saya sengaja karena saya belajar tentang materi terjadi gerhana, makanya saya buat mereka belajar lagu
tentang bulan. Betul-betul. Jadi bisa jadi lebih semangat ya Pak ya. Iya. Kita lihat dari semua proses pembelajaran dari awal itu kegiatan inti dan akhir. Apakah Bapak merasa pembelajaran yang Bapak lakukan hari ini sudah maksimal atau bagaimana Pak? Sesuai dengan apa yang saya inginkan kepada peserta didik, saya merasakan bahwa pembelajaran secara sudah sangat maksimal mungkin. Pembelajaran secara sudah sangat maksimal mungkin. Saya tidak mengatakan 100%, tapi 90% sudah sangat maksimal. Karena apa? Setelah saya lakukan uji tes kepada anak, mereka bisa menjawab setiap pertanyaan saya berikan. Dari pengembangan dari pembelajaran diferensiasi yang Bapak lakukan, apakah tadi Bapak sudah merasa pembelajaran yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan diferensiasi yang Bapak harapkan? Sudah. Karena saya katakan sudah, setiap saya melihat setelah dievaluasi, mereka bisa menjawab. Dan kalau hanya 100% saya belum memastikan, karena ada 1-2 orang murid itu tidak menjawab secara penuh. Maka saya hanya memastikan 90% sudah tercapai. Saya tadi juga sudah lihat proses pembelajaran diferensiasi yang Bapak lakukan. Bapak memberi anak beberapa kelompok dalam bentuk gaya belajarnya Pak ya. Saya lihat tadi ada anak yang visual, anak yang auditori, dan ada anak yang kinestetik. Tadi saya juga sudah lihat, dari pengembangan yang Bapak ingin sampaikan, Bapak kan ingin tuh anak memerankan atau mempraktekkan proses gerhana bulan itu. Apakah tadi Bapak merasa peran yang diperankan anak tadi berjalan dengan sesuai yang Bapak harapkan? Ya, sudah sesuai dengan saya harapkan. Karena apa? Karena tadi saya meminta anak untuk memperkenalkan dia sebagai matahari, dia sebagai bulan, dia sebagai bumi. Anak-anak itu langsung memperkenalkan dengan baik. Dan saya lihat, saya tanya anak, apakah yang masuk dengan bagaimana proses gerhana bulan itu? Mereka langsung jawab. Bisa nggak ada praktekkan? Bisa praktekkan. Pas sesuai dengan apa yang mereka ucapkan dengan apa yang mereka praktekkan. Berarti tadi bisa mendemonstrasikan dengan baik anak-anak ya Pak ya. Iya. Mungkin cuma pemaksimalan yang 100% yang kita harapkan mungkin tidak terjadi. Karena kita juga bisa terjadi, tapi dengan harus yang cuma kita butuh waktu yang lebih lagi ya Pak ya. Iya. Dari semua kegiatan yang Bapak ajarkan hari ini, tadi Bapak bilang sudah maksimal tapi belum mencapai yang tingkat 100%, mungkin Bapak tadi belum Bapak bilang. Kedua mungkin karena waktu gitu ya Pak ya. Iya. Karena proses waktu gitu ya Pak ya. Iya. Karena proses waktu pembelajaran kita yang tadi itu cuma 2x35 ya Pak ya. Jadi dari hal-hal yang Bapak temukan tadi, Bapak merasa anak belum maksimal 100%, dan tadi waktu ya Pak ya. Waktunya itu kalau bermain peran tentu anak itu butuh waktu yang lebih panjang mungkin ya Pak. Bahkan kalau bermain peran ini, dia ingin mau lagi diulang. Saking mereka senang tertariknya. Gitu. Jadi dari hal yang Bapak rasakan itu tadi, bagaimana rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan Pak? Rencana saya ke depan, saya akan memaksimalkan lagi proses pembelajaran dengan baik dan bahkan melibatkan anak 100%. Baik di dalam diskusi, baik dalam tanya jawab, terlebih dia di dalam mempraktekkan dalam demonya. Dengan saya pikir tidak cukup hanya dengan tanya jawab, dengan diskusi, tapi mereka juga sangat menginginkan di dalam diskusi itu ada demonstrasi itu mereka mempraktekkan apa yang mereka diskusikan. Jadi itu tidak saya ke depan akan melibatkan anak lebih berpartisipasi lagi, terutama di bagian demonstrasinya itu. Baik, jadi rencana yang Bapak lakukan pertama jelas peningkatan materinya pengen Bapak lebih tingkatkan lagi. Setelah itu melibatkan anak lebih ya Pak ya. Iya. Mengajak anak lebih berpartisipasinya lebih aktif berpartisipasi itu mereka mempraktekkan apa yang mereka diskusikan. Jadi itu tidak saya ke depan akan melibatkan anak lebih berpartisipasi lagi, terutama di bagian demonstrasinya itu. Baik, jadi rencana yang Bapak lakukan pertama jelas peningkatan materinya pengen Bapak lebih tingkatkan lagi. Setelah itu melibatkan anak lebih ya Pak ya. Iya. Mengajak anak lebih berpartisipasinya lebih aktif berpartisipasi. Iya.
baik itu terutama di dalam ini diskusi dan demonstrasinya. Oke, baik Pak. Jadi dari hal-hal yang sudah berproses hari ini, saya sudah lihat bagaimana Bapak observasi dan antusiasnya anak-anak. Nah, dari hal yang sudah Bapak lakukan, nah Bapak akan melaksanakan tindak lanjutnya nanti nih, perbaikan materi, melibatkan anak lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran ini. Terima kasih Pak Ridwan. Iya, atas kesempatan juga diberikan kepada saya untuk mengobservasi pembelajaran Bapak hari ini. Semoga rencana-rencana Bapak ke depannya akan berjalan dengan baik. Nah, saya juga mungkin nanti akan dihubungi lagi nih, saya mau lihat proses pembelajaran Bapak selanjutnya. Boleh. Kapan begini mau membutuhkan, saya siap. Oke. Terima kasih ya Pak Ridwan. Sama-sama. Semoga Bapak dan saya selalu dalam